Oke, jadi kalau saya dengar penjelasan dari Dr. Fahrudin Faiz di Ngaji Filsafat seri Ngaji Al-Munqidh Minat Tolal karya dari Al-Ghazali, itu menjelaskan tentang ada sebagian penjelasan bahwa musuh kebenaran itu ada dua, anti dengan fanatik. Ini bahaya, ini anti sama fanatik. Jadi ketika ada seseorang yang anti dengan yang lain dan fanatik dengan itu yang kelompoknya, itu bahaya. Sedangkan dia tidak tahu kebenaran sebenarnya seperti apa, dia belum mengulik kebenarannya seperti apa. Pokoknya begini, pokoknya gunung Bromo misalnya, gunung Bromo, umpamanya di lereng gunung Bromo yang sebelah kanan itu tumbuh-tumbuhannya tertumbuh jagung. Kemudian di lereng gunung Bromo yang sebelah kiri itu tumbuh gandum sebelah kanan jagung, sebelah kiri gandum. Nah, ada orang yang tinggal di lereng kanan, ada orang yang tinggal di lereng kiri. Masing-masing orang ini fanatik dan anti dengan pendapat di lereng gunung yang lain. Yang gunung kanan mengatakan, yang di lereng gunung kanan mengatakan, pokoknya gunung Bromo itu cuma jagung, fanatik, cuma jagung, tidak ada tanaman gandum. Kenapa? Karena dia cuma melihat jagung, dan dia anti pemikiran orang lain bilang bahwa gunung Bromo itu bukan cuma gandum, di situ ada tanaman gandum. Bukan cuma jagung, tapi ada tanaman gandum di situ. Sebagaimana di lorong kiri, di lereng kiri gunung ada tanaman gandum di situ. Nah, akhirnya kalau dua orang ini saling fanatik, saling anti terhadap pendapatnya sendiri dan anti terhadap pendapat orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Dia fanatik terhadap hal-hal yang belum jelas, dia belum melihat secara keseluruhan apakah benar-benar seperti itu. Solusinya apa? Orang ini tidak boleh anti, dia harus mempelajari apakah benar-benar di Gunung Bromo itu ada gandum, juga ada jagung. Yang satu tidak boleh fanatik, pokoknya cuma ada jagung, tidak ada gandumnya. Pokoknya cuma ada gandum, tidak ada jagung. Dia harus mempelajari apakah memang benar seperti itu. Dia harus naik pengetahuannya, naik ke gunung, naik ke puncak pengetahuan, tidak mengikuti landasan keraguan, tidak mengikuti landasan ketidakpastian, supaya dia tahu. Wah, kalau kelompok NU itu dangdutan, musik, apakah benar seperti itu? Coba pelajari lagi apakah benar begitu. Dangdutan musik. Wahabi itu ya suka bid'ah, suka tuduh-tuduh. Apakah benar seperti itu? Apakah memang ada batas yang diperlukan? Kita mesti mempelajari, tidak fanatik. Pokoknya salam itu di sana, pokoknya benar yang di sini. Sedangkan kamu tidak tahu pastinya seperti apa, kau hanya mengikuti kelompok mazhabmu yang
dan tidak membiarkan pikiranmu untuk mempelajari yang lain. Musuh kebenaran itu fanatik dan anti. Ternyata pokoknya ketika naik ke gunung, ketika keduanya naik ke gunung, ternyata dia melihat jagung, dia juga sekaligus melihat gandum. Akhirnya mereka tahu, dan juga melihat selain gandum dan jagung. Kenapa? Dia sudah menaiki puncak. Dia sudah berada di puncak. Kalau dalam ilmu pengetahuan sudah pakar. Dia sudah menaiki puncak, sudah pakar ini. Oh, ternyata benar-benar ada gandum, apa? Ternyata benar-benar ada jagung. Selain gandum dan jagung ada juga yang lain. Ternyata Gunung Bromo itu banyak tumbuh-tumbuhannya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi naiklah ke puncak dan ketahuilah. Anda akan mengetahui ketika Anda berada di puncak, ke sekeliling Anda bagaimana keadaannya. Oh, ternyata batasannya seperti ini. Oh, ternyata dibatasi seperti ini agar kita untuk hati-hati, jangan sampai melakukan seperti ini. Gitu. Ada batasan, adalah bukan berarti ada pelarangan. Itu untuk menyusahkan, bukan berarti ada pembolehan. Itu bukan berarti membolehkan, bukan berarti disukai itu kebolehannya. Ada batasan sih, mungkin gitu, saya tidak ahli. Jadi dalam hal ini kita juga mengikuti ahli ketika belajar. Kita harus mengikuti yang pakar. Nah, ketika kita sudah berada di puncak pengetahuan itu, baru kita boleh fanatik dan ahli, boleh fanatik dan anti. Oh benar, seperti ini. Yang tidak boleh fanatik dan anti itu yang di bawah lereng, yang masih di lereng. Masalahnya sekarang masih yang di lereng itu merasa sudah ada di puncak, itu masalahnya. Makanya kalau pilih guru yang pakar, makanya yang diikuti pendapatnya adalah yang pakar. Yang masalah adalah banyak sekarang yang pendapatnya itu setara dengan pakar. Itu kalau dijelaskan, ya banyak yang menjelaskan itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita mengikuti yang di puncak, bukan mengikuti yang di lereng-lereng itu pendapatnya. Mungkin seperti itu. Kalau salah ya silakan dikritik saja.